Prestasi hebat Timnas Putri Indonesia semakin melengkapi rekam jejak Erick Thohir di PSSI. Pasukan Sri Kandi Bangsa akhirnya sudah mengangkat trofi juara usai menanti selama 49 tahun. Erick Thohir juga masih terus membidik target besar untuk Timnas Putra Indonesia. Tiket ke Piala Dunia bakal menjadi misi utama yang dikejar ketua PSSI ini. Skuad Garuda juga didorong untuk bisa mengikuti jejak Timnas Putri menjuarai Piala AFF. Bagaimanakah kerja keras Erick Thohir membangkitkan sepak bola tanah air di level internasional? Semangat menghidupkan masa depan Timnas Putri. Kerja keras Erick Thohir memperbaiki PSSI akhirnya berbuah manis juga. Dirinya bisa tersenyum lebih lebar usai menyaksikan Timnas Putri meraih gelar Piala AFF 2024. Sambutan hangat langsung disampaikan oleh ex-pemilik Inter Milan ini kepada skuad Garuda Pertiwi. Gak lupa Erick Thohir juga melempar selangit pujian kepada Timnas Putri. Tepuk tangan buat pemain dan ofisial. Tepuk tangan untuk semua orang yang mendukung perjuangan kalian. Erick Thohir menyebut trofi Piala AFF 2024 menjadi bukti keseriusan PSSI mengurus Timnas Putri. Kami bisa buktikan bahwa sepak bola putri itu ada dan nyata. Kami bisa kasih lihat juga, kita tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ucapnya disambut dengan teriakan Revi Oktaviani CS. Ketua BUMN ini juga menyampaikan salam hangat dari Prabowo Subianto untuk Timnas Putri. Tadi saya juga diterima Presiden Prabowo, kirim salam buat kalian. Beliau mengucapkan terima kasih telah berhasil mengibarkan bendera merah putih. Terang Erick Thohir. Perasaan bangga juga terlihat dari ekspresi Satoru Mochizuki selaku pelatih Timnas Putri. Baru 10 bulan melatih, juru taktik asal Jepang ini begitu terharu dengan prestasi skuad Garuda Pertiwi. Kosotaru berhasil memutus puasa gelar selama 49 tahun yang ditunggu oleh Timnas Putri. Pelatih kelahiran Siga ini juga langsung menjadi idola baru netizen tanah air. Dalam gelaran Piala AFF 2024, Kosotaru sempat tertangkap kamera menyanyikan Indonesia Raya. Sang pelatih juga terlihat begitu menghayati lagu kebangsaan skuad Garuda. Saya baru pertama kali melatih Indonesia. Sejak dari awal saya didedikasikan semuanya untuk pemain dan masyarakat Indonesia, ucapnya sambil tersenyum tulus. Kosotaru langsung memasang rencana ambisi serius untuk Timnas Putri. Target kita yang pertama adalah menjadi yang top di Asia. Selanjutnya adalah ke Piala Dunia. Sekarang baru dipikirkan seperti apa rencana di 2025. Kalau saya inginnya TC di Amerika juga negara yang ada di Eropa, ucap sang pelatih. Prestasi hebat skuad Garuda Pertiwi juga mendapat apresiasi khusus dari para pemain Timnas Putra. Mulai dari Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand hingga Jens Raven turut mengucapkan selamat. Kemudian ada Jay Itzas yang juga ikut berkomentar di postingan akun Instagram Timnas Indonesia. Bang Jay memberikan emotikon tepuk tangan dan api untuk skuad Garuda Pertiwi. Bukan hanya publik tanah air, media Vietnam bahkan juga meliput prestasi Timnas Putri Indonesia. Indonesia memenangkan Piala AFF Putri 2024. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan luar biasa sepak bola wanita Indonesia. Bunyi laporan Soha.vn. Kanal berita negeri lumbung padi lainnya juga terkejut dengan pencapaian Timnas Putri. Dengan kemenangan 3-1 versus Kamboja, tim Putri Indonesia resmi dinobatkan sebagai juara. Hebatnya ini kali pertama sepanjang sejarah tim Putri Indonesia menjuarai Piala AFF, tulis The Town 247. Sambutan positif untuk prestasi Timnas Putri langsung bikin PSSI semakin bersemangat. Federasi kembali tancap gas mencari darah keturunan baru untuk skuad Garuda Pertiwi. PSSI masih terus membujuk Nikita Trom dan Thalia Grossman untuk berseragam merah putih. Keduanya disebut bisa menambah kekuatan pasukan Sri Kandi Bangsa. Nikita punya karir cemerlang di era divisi women bersama FC Utrecht Women. Bahkan sang pemain sudah pernah membela timnas putri Belanda U17 dan U19. Sama skuad Lionesses, Nikita total sudah mengemas 35 gol hanya dari 23 laga. Selain itu, PSSI juga kabarnya bisa mendekati Natalia Mahoney yang berdarah Medan. Darah muda 20 tahun ini bermain di kompetisi sepak bola wanita Inggris. Natalia membela University of Kent Women's Football dan Sutton United Women FC.
Winger kelahiran 2000 ini sempat mengaku pernah tinggal lama di Jakarta. "Bu, saya orang Indonesia. Dia berasal dari Medan, Sumatera Utara. Tapi saya besar tinggal di Jakarta selama 10 tahun," ungkap Natalia. Dapatkan sepatu running Orthusei cuma seharga 500 ribuan aja. Check out pakai link yang ada di bawah ini. Ambisi membawa timnas putra ke Piala Dunia. Ambisi besar Erick Thohir juga semakin menggebu-gebu bersama timnas putra. Ketua PSSI ini masih berambisi membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. Erick Thohir berharap pasukan Merah Putih bisa meraih 6 poin di 2 sisa laga. Masih ada 4 pertandingan, bisa nggak kalau kita nambah 6 poin dari 4 laga tersebut? Sangat penting untuk kita perjuangkan karena bisa membuat kita finish di posisi ketiga atau 4, ucap Erick Thohir. Permintaan Erick Thohir masih realistis karena skuad Garuda terus bersaing ketat. Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari Australia yang menduduki posisi runner-up. Demi mendukung perjuangan skuad Garuda, Erick Thohir gak cuma omon-omon. Ketua PSSI ini sudah terbukti selalu memberikan fasilitas terbaik untuk pasukan Merah Putih. Salah satunya dengan menyediakan pesawat kelas bisnis untuk para pemain. Padahal sebelumnya skuad Garuda sempat memakai pesawat kelas ekonomi. Masalah kendaraan pemain timnas Indonesia ini pernah disampaikan oleh Sintayong. "Kami sebenarnya meminta penerbangan kelas bisnis, tetapi yang diberikan adalah kelas ekonomi. Akibatnya semua pemain harus duduk berjam-jam di kursi yang sempit. Dan ini membuat mereka kelelahan. Kami pun kalah telak 1-5 dari Irak. Ketua PSSI tidak tahu sama sekali tentang situasi kami," beber Sintayong. Sejak mengadu ke Erick Thohir, skuad Garuda nggak pernah memakai pesawat kelas ekonomi. Hasilnya performa anak asuh Sintayong langsung meningkat pesat. Sejak putaran ketiga, kami telah mendapatkan fasilitas penerbangan sewa dan tempat duduk kelas bisnis yang sangat membantu timnas Indonesia untuk tampil lebih baik, ucap Sintayong. Skuad Garuda semakin mendunia. Kerja keras Erick Thohir memajukan timnas Indonesia juga terdengar hingga Eropa. Media Italia pun sampai tertarik meliput program hebat dari pemilik klub Oxford United ini. Sebut saja Tutto Mercato Web yang menyorot kebijakan naturalisasi dari PSSI. Media negeri Pizza ini kagum melihat timnas Indonesia bisa mendapatkan 15 pemain keturunan dalam waktu yang singkat. Sejak tahun 2022 hingga saat ini terdapat 15 pesepak bola yang dinaturalisasi oleh PSSI. Tulis Tutto Mercato Web dalam laporannya. Kanal berita Italia ini juga menyoroti prestasi moncer skuad Garuda di ronde ketiga. Jika berbicara tentang hasil, efek positifnya sudah mulai terlihat. Indonesia mengalahkan raksasa sepak bola Asia yakni Arab Saudi dan saat ini berada di urutan ketiga dalam grup kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lanjut Tutto Mercato Web. Bukan hanya itu, Erick Thohir bahkan sempat membocorkan ambisi gilanya ke media Italia. Di depan jurnalis Corriere dello Sport, ketua PSSI ini ingin timnas Indonesia bisa masuk 15 besar dunia. Ambisi ini diharapkan Erick Thohir bisa tercapai pada tahun 2045 mendatang. Kami memiliki target pada tahun 2045 atau 20 tahun ke depan bahwa Indonesia akan menjadi 15 tim terbaik di dunia, tutur Erick Thohir kepada media negeri Pizza tersebut. Sorotan untuk timnas Indonesia juga datang dari media raksasa asal Amerika yakni ESPN. Joy Lynch percaya pasukan Merah Putih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Indonesia kini berpeluang lolos ke Piala Dunia dan menjadi bukti perkembangan pesat yang telah dialami belakangan ini. Apalagi menembus ronde keempat hanya akan membuat tim Garuda terbang lebih tinggi, jelas Lynch dalam laporannya. Martin Paes juga memprediksi supporter Garuda akan sangat bangga. Kiper FC Dallas ini semakin bersemangat membawa pasukan Merah Putih menembus Piala Dunia. Mudah-mudahan kita lolos ke Piala Dunia. Bahkan saya penasaran seberapa gilanya atmosfer supporter timnas jika kita berhasil mewujudkan hal itu, ungkap Paes. Rencana besar menguasai Asia Tenggara. Bukan hanya ambisi level dunia, Erick Thohir juga nggak lupa dengan target di Asia Tenggara.
Dirinya berharap Garuda Nusantara bisa menjadi raja ASEAN di Piala AFF 2024. Padahal timnas Indonesia hanya menurunkan pemain muda untuk turnamen ini. Skuad Garuda bahkan menjadi pasukan termuda di Piala AFF dengan rata-rata umur 20,9 tahun. Bahkan Sintayong berani memanggil Arkan Kakak yang masih berusia 17 tahun. Pemain Persis Solo ini menjadi penggawat termuda yang dibawa oleh Kosin. Ditambah Kosin hanya membawa satu pemain naturalisasi yakni Rafael Struijk. Padahal negara-negara rival ASEAN lainnya banyak membawa bintang naturalisasi. Malaysia tampil jumawa dengan memanggil 4 pemain naturalisasi. Bahkan Kamboja bertekad menjadi kuda hitam dengan memanggil 6 pemain naturalisasi. Sementara itu Vietnam juga nggak mau ketinggalan dengan memanggil Rafaelson dan Nguyen Philip. Namun media negeri Lumbung Padi masih belum optimis. Kanal berita Vietnam justru ketar-ketir melihat kekuatan mengejutkan dari timnas Indonesia. Soha menyebut ada sejumlah pemain skuad Garuda yang harus diwaspadai pasukan bintang emas. Tim Indonesia mengikuti turnamen ini masih memiliki pemain-pemain dengan banyak pengalaman. Ada 4 pemain yang perlu diwaspadai yakni Pratama Arhan, Asnawi, Muhammad Ferrari, dan juga Marcelino Ferdinand, tulis Soha. Bahkan publik negeri Naga Biru makin ketar-ketir karena timnas Indonesia masuk kandidat juara. Alasannya karena Erick Thohir mengaku optimis bisa meraih gelar tersebut. Tambah langkah ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui Kemenpora. Tadi Pak Erick ditanya Mas Wapres. Beliau optimis timnas bisa juara Piala AFF dan kami mendukung PSSI yang punya strategi tersendiri mengarungi turnamen tersebut. Ungkap Dito Aryo Tejo selaku Menpora. Dapatkan sepatu bola Adidas mumpung lagi diskon 10%. Check out pakai link yang ada di bawah ini. Dengan kerja keras Erick Thohir dan PSSI, akankah prestasi tim Garuda Putra dan Putri Indonesia semakin terbang tinggi di pentas dunia?